Selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, berikan pewahyuan-Mu, berikan kebenaran-Mu, agar kami menjadi generasi-generasi-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan sore ini mari kita akan belajar dengan kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ya. Pasal 10 kita akan baca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Tema hari ini beribadah dengan hati yang tulus ikhlas ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, mulai melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita belajar dengan firman Tuhan, yaitu dengan satu tema, ibadah dengan hati yang tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara, ibadah dengan hati yang tulus ikhlas, itulah yang dikehendaki Allah untuk kita semua orang percaya. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas? Alasannya karena kita telah dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari hati nurani kita yang jahat. Saudara, hati nurani kita itu telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu firman Allah. Ya, yang pertama, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita ada satu keberanian untuk menghadap kepada Allah yang hidup. Ya, ada keberanian untuk menghadap kepada Allah yang hidup. Kenapa? Karena Allah sudah membuka tabir yang sudah berabad-abad tertutup. Tidak ada seorang pun yang berani membuka. Tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Tapi Yesus, ketika Dia tergantung di atas kayu salib Gunung Golgota,
Di sanalah tirai bait Allah itu terbelah dua. Ya, terbelah dari atas, dan tabut bait Allah, tempat ruangan Maha Kudus itu terlihat dari luar, dan orang bisa beribadah kepada Allah hanya karena darah Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan baik, waktu yang baik ini, mari jangan kita sia-siakan. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14 berkata, ya, kita beribadah kepada Allah yang hidup, karena darah Kristus sudah menyucikan hati kita. Hati nurani kita disucikan oleh darah Kristus. Mari kita beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Saya tidak tahu apakah dalam sepanjang 1 tahun ini kita melakukan ibadah dengan tulus ikhlas. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua melakukan dengan tulus ikhlas. Tetapi satu hal, apa buktinya ketika melakukan dengan hati yang tulus ikhlas? Orang yang melakukan dengan tulus ikhlas itu artinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Apa itu bentuk pujian, bentuk sanjungan, bentuk perhatian, bentuk imbalan benda sesuatu, hadiah? Tidak. Bahkan mungkin kita sudah berusaha melakukan sebaik mungkin, tapi masih juga dicela, masih juga dihina, masih juga ditolak. Saudara, kalau itu kita lakukan dengan tulus ikhlas, saya percaya tidak ada masalah. Kenapa? Karena tujuan ibadah kita, pelayanan kita, persekutuan kita, motivasi yang paling utama adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tuhan Yesus mengajarkan begini, apabila kamu melakukan ibadah, jangan seperti orang munafik. Apabila kamu memberi sesuatu kepada seseorang, jangan sampai tangan kirimu tahu. Karena Bapakmu yang di surga yang akan membalas setiap perbuatanmu yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita diuji keikhlasan kita, ketika kita diuji ketulusan kita, hati kita tetap happy. Kenapa? Karena kita hanya tertuju kepada Tuhan. Manusia boleh berkata apa saja, tetapi kalau hati kita melakukan dengan tulus ikhlas, saya percaya tidak ada ganjalan apapun, tidak ada sakit hati, tidak ada marah. Kenapa? Karena kita melakukan dengan tulus ikhlas. Kenapa kita melakukan dengan tulus ikhlas? Karena kita punya Imam yang besar, yaitu Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita teguh berpegang dengan pengakuan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Allah kita itu Allah yang setia. Kesetiaan Allah tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan siapapun, tidak terpengaruh dengan apapun dan siapapun. Kenapa? Karena Allah itu ikhlas dalam melakukannya dengan setia. Mari kita sama-sama saling menasihati satu dengan yang lain. Jangan menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena ibadah itu sesuatu hal yang paling berharga di mata Tuhan. Salah satu-satunya cara kita mengabdikan diri kepada Allah melalui ibadah. Menghormati Allah melalui ibadah. Ya, bersekutu dengan Allah melalui ibadah. Membangun iman bersama-sama melalui ibadah. Ya, Tuhan suka dengan orang-orang yang melakukan
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tahun 2021 hanya tinggal beberapa hari lagi. Mari kita manfaatkan waktu yang baik dengan sebaik-baiknya. Jangan ada saldo yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa ibadah kita selalu melakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saya percaya Tuhan berkenan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami, Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, supaya kami semua dapat melakukan dengan hati yang tulus ikhlas, dan kami dapat beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Berkati Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Ya, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan di tengah-tengah bangsa ini. Haleluya. Amin.